Perkenalkan, nama saya Inayati Ummu Salama dengan NPM 30621562202 dari Prodi PGSD kelas 31. Saya akan mempresentasikan struktur organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Sistem pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan terbagi lagi ada sistem pemerintahan pusat terbagi menjadi 4, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga BPK. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, dan terbagi lagi menjadi sistem pemerintahan daerah provinsi dan sistem pemerintahan daerah kota. Sistem pemerintahan daerah provinsi terdiri dari gubernur dan DPRD, dan sistem pemerintahan daerah kota terdiri dari bupati atau wali kota, DPRD, camat, lurah, RT atau RW, dan masyarakat. Lembaga yudikatif terdiri dari MK, MA, dan KY, dan lembaga BPK. Sistem pemerintahan pusat. Yang pertama adalah lembaga legislatif, adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga ini dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPRD. Yang pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga negara atau bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPRD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPRD. MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas, dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan sesuai undang-undang. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasca perubahan keempat, fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat 1 yang baru yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk undang-undang. Selanjutnya dinyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kemudian dinyatakan pula Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapat disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat 4. Dan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Wewenang DPR yang pertama adalah membuat undang-undang atau fungsi legislasi, yang kedua menetapkan APBN atau fungsi anggaran, yang ketiga mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang atau fungsi pengawasan, yang keempat hak-hak anggota DPR, yang kelima hak interpelasi, yang keenam hak angket, yang ketujuh hak menyatakan pendapat. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan daerah di setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1 atau 3 jumlah anggota DPR, dan banyaknya anggota di provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, yaitu 5 tahun. DPD menurut ketentuan pasal 22D A dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR ayat 1, B. Ikut membahas rancangan undang-undang tertentu ayat 2, C. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang tertentu ayat 2, D. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu ayat 3. Dengan kata lain, DPD hanya memberikan masukan, sedangkan yang menentukan adalah DPR, sehingga DPD tidak lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR, karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Yang kedua, ada lembaga eksekutif adalah salah satu badan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Lembaga ini dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan beserta menteri-menterinya, yang turut membantunya dalam menjalankan tugas di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 masa lagi. Yang ketiga, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan memantau proses berjalannya undang-undang dasar dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Lembaga ini dijalankan oleh MK, MA, dan KY. Yang pertama, MK, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah yang pertama untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antara lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. Dua adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungan dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Wewenang MA adalah yang pertama, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. Yang kedua, memiliki wewenang menengahi di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan atau Presiden mengajukan gerasi. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusul Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.
Dari ketentuan itu bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati dan dijaga dan ditegakkan kehormatan oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungan dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan penegakan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Demikian beberapa catatan mengenai tugas, fungsi, serta hubungan antar lembaga. Yang terakhir, Lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan peraturan BPK, dalam Undang-Undang Dasar terdapat perkembangan, yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasi secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksa secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terdapat pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain kepada DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Wewenang BPK yang pertama, anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kedua, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan atau APBN dan daerah APBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Yang keempat, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Struktur pemerintahan daerah provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, DPRD, sekretaris daerah atau sekda, sekretaris DPRD, dan lembaga teknis daerah dan dinas daerah. Sistem pemerintahan daerah provinsi yang pertama ada gubernur dan wakil gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, gubernur harus bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat harus bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur dan wakil gubernur menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai kepala daerah, gubernur mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda dan menerapkan sebagai peserta bersama DPRD. Yang ketiga, mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa untuk dirinya. Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintahan pusat harus bertanggung jawab kepada presiden. Adapun gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, DPRD provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD provinsi mempunyai beberapa fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan kewajiban DPRD: yang pertama, hak angket; yang kedua, hak menyatakan pendapat; yang ketiga, hak interpelasi. Tugas dan wewenang DPRD:
Yang pertama, membentuk peraturan daerah atau perda yang dibahas dengan gubernur. Yang kedua, membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan gubernur. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keempat, mengusulkan perpangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri atau Mendagri. Yang ketiga, sekretaris daerah provinsi. Tugas Sekdasi adalah membantu gubernur mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekdasi bertanggung jawab kepada gubernur. Sekdasi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Sekretaris DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD bertugas menyelenggarakan kesekretariatan DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan kemampuan daerah. Yang kelima, dinas daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Yang keenam, lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat khusus. Lembaga pembantu gubernur diantaranya adalah kantor wilayah, lembaga teknis daerah, kebijakan tinggi, pengadilan tinggi, kepolisian daerah, dinas, badan-badan daerah, dan komando daerah militer. Struktur pemerintahan kabupaten atau kota terdiri dari bupati dan wakil bupati, DPRD, sekretaris daerah atau sekda, sekretaris DPRD, dan ada lembaga-lembaganya yaitu kecamatan, kelurahan, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sistem pemerintahan kabupaten atau kota. Yang pertama ada bupati. Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh partai politik. DPRD Kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sekretaris daerah. Sekretaris daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dan sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, kesekretariatan, dan keuangan, mendukung pelaksana tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga yang ada pada tingkat kabupaten, yang pertama ada kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dan kelurahan. Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan merupakan perangkat kabupaten atau kota di bawah kecamatan. Dan dinas daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dinas daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dan dinas kesehatan, dan sebagainya. Lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Struktur pemerintahan kecamatan terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, dan seksi-seksinya yaitu seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, dan seksi ketentraman dan ketertiban. Dan di bawah kecamatan ada desa atau kelurahan. Sistem pemerintahan kecamatan terdiri dari camat,
merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Tugas dan fungsi camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota sesuai karakter wilayah kabupaten daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sekretaris kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan keuangan, kepegawaian, tata laksana, perancangan program, dan pengawasan. Dan terdapat ada seksi-seksi yaitu mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan, perancangan, pelaksanaan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan. Terdapat seksi-seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, dan seksi lainnya. Dan desa atau kelurahan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja kelurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Struktur pemerintahan kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris lurah, LPM, dan seksi-seksinya, yaitu seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, seksi ketentraman dan ketertiban. Di bawah lurah ada lagi yaitu RW dan RT dan masyarakat. Sistem pemerintahan kelurahan yang pertama ada lurah. Lurah merupakan pemimpin dari kelurahan sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Tugas lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sekretaris kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, pelengkapan kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan, serta pemberian pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan serta partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Yang keempat, seksi-seksi mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan. Memiliki kedudukan di bawah sekretaris kelurahan. Seksi tersebut meliputi seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, dan seksi lainnya. Dan yang selanjutnya RW dan RT. Rukun warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan yang dipimpin oleh ketua RW, sedangkan RT adalah rukun tetangga yang menghimpun beberapa kepala keluarga atau kakak di setiap desa atau kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua. Tugas dan fungsi RW dan RT. Yang pertama, melaksanakan tugas pokok RW dan RT. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan mengambil keputusan dari musyawarah tersebut. Yang ketiga, membantu dalam pelaksanaan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah. Yang keempat, membuat data penduduk akan pengamatan tertentu yang diperlukan sebagai arsip desa atau kelurahan. Yang kelima, menjadi jembatan penghubung antar masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, maka sistem pemerintahan di atas tidak akan berjalan seperti semestinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.